Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya, Mas? Asal susunya. Sebelumnya kan tempat disebutnya tidak tahu asal. Sama sekali tidak ada di ya. Entah ini yang dinilai apanya ya. Itu Gibran yang belum menunjukkan kinerjanya dan bahkan baru dilantik belum genap 1 tahun sudah diklaim sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Nah, artinya wakil presiden terbaik sepanjang sejarah artinya ya mengungguli Bung Hatta, mengungguli Muhammad Yusuf Kalla, mengungguli Pak Habibie, Tri Sutrisno, Bu Mega dan lain sebagainya. Nah, ini sangat mengejutkan sekali di mana mantan wakil presiden itu saat ini Gibran adalah nomor ke-13 dan 12 yang lainnya itu loh. Menurut saya tidak kaleng-kaleng. Bahkan saya masih ingat betul ya gebrakan dari Pak JK, yaitu mengkonversi setidaknya minyak tanah ke gas LPG. Itu bahkan sukses besar dan saat ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, Gibran ini belum genap 1 tahun loh. Ini risetnya seperti apa ya? Ini kan sangat lucu sekali. Bahkan sudah mengklaim Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah Republik Indonesia. Ini kan sangat mengada-ngada ya. Dan pastinya klaim sepihak ini pasti malah membuat hujatan lagi lah. Bahkan banyak yang menghujat setidaknya ya terkait klaim Ade Armando Gibran adalah presiden terbaik sepanjang sejarah. Nah, bayangkan loh, di sini banyak sekali wakil presiden mulai Muhammad Hatta, Sri Sultan, Adam Malik, Umar Wijayakusuma, Sudarmono, Tri Sutrisno, B.J. Habibie, Megawati, Hamzahas, Yusuf Kalla, Budiono, Ma'ruf Amin, dan yang terakhir adalah Gibran Rakabuming Raka. Ya. Menurut saya sih tidak usah terlalu seperti ini gitu loh. Tunjukkan saja kerja-kerjanya, apa yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan menurut saya setelah 1 periode lah baru bisa mengklaim bahwa Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah dan lain sebagainya. Ini kan baru saja dilantik, belum genap 1 tahun, tiba-tiba sudah ada klaim seperti ini. Ini kan sungguh ngakak sekali ya, ngakak. Menurut saya ya Anda tahu sendirilah, tidak usah diklaim seperti ini, kita juga sudah bisa menilainya sendirilah seperti apa cara kerja Gibran. Politikus Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando menyatakan bahwa Gibran layak disebut sebagai wakil presiden yang memiliki performa terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam Siniar Gaspol Kompas pada 21 Mei. Diangkatnya Gibran sebagai wapres jangan dilihat karena dia anaknya Jokowi sebagai politik dinasti. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Dan dia itu sudah menunjukkan asesmennya, pencapaian dia selama ini. Performanya dia menurut saya mungkin the best wakil presiden dalam sejarah kita, ungkap Ade Armando. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda sependapat dengan klaim sepihak Ade Armando? Tiba-tiba langsung mengklaim Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Wah, itu pun juga kalau tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang pada saat lalu diputuskan oleh paman Gibran, adik ipar dari Jokowi, Gibran ini tidak bakalan menjadi wakil presiden karena usianya sudah dipastikan tidak cukup lah untuk mendaftar sebagai wakil presiden mendampingi Pak Prabowo Subianto. Nah, kemungkinan ini Pak Prabowo kalau mendengar, waduh, pastinya juga akan sedih ya. Menurut Ade Armando, Gibran lah yang mendongkrak suara Pak Prabowo Subianto. Bagaimana menurut Anda? Nah, dari sini dikomentari oleh Kamja. Emang dia ngapain aja selama jadi wapres? Serius nanya. Terbaik dengan nilai 9 saya setuju. Sementara Bung Hatta dan B.J. Habibie nilainya 90. Armando ngoceh gitu karena belum kebagian jatah komisaris. Lagi enak itu. Ini ceritanya stand up comedy. Begitulah ya. Hancur hatiku. Ya ampun, belum setahun sudah dicap terbaik sepanjang sejarah ya. Ya, seperti itulah. Jadi memang sangat mengejutkan sekali tiba-tiba ada klaim seperti ini ya.
Ya biasanya itu menunjukkan kinerjanya terlebih dahulu, baru mengklaim lah selama 5 tahun. Bahkan Gibran pada saat lalu juga belum merealisasikan setidaknya janji-janji kampanyenya. 19 juta lapangan pekerjaan itu akan diserap setidaknya terkait hilirisasi nikel dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya pada awal tahun 2025 itu bukannya lapangan pekerjaan yang didapat, melainkan malah banyak masyarakat yang terkena PHK. Nah, seharusnya ini juga menjadi atensi penuh. Bagaimana caranya hal tersebut tidak terjadi lah, PHK seperti itu. Tapi kenyataannya janji dari Gibran pada saat lalu juga bahkan sampai saat ini pun belum terrealisasi. Seperti halnya makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sampai saat ini pun juga masih banyak permasalahan-permasalahan. Tiba-tiba menjadi wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Ini salah alamat kalau menurut saya ya. B.J. Habibie, Ibu Megawati, Bung Hatta itu juga sangat keren-keren. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, dari Kompas, politikus partai PSI, Ade Armando menilai kehadiran Gibran sebagai Wapres tidak seharusnya dilihat dari statusnya sebagai putra mantan Presiden Jokowi. Bahkan Ade meyakini Gibran adalah pendorong elektabilitas Prabowo pada pemilu 2024. Nah, begitu juga saya ingin orang melihat, naiknya Gibran itu, diangkatnya Gibran sebagai Wapres jangan dilihat karena dia anak Jokowi sebagai dinasti. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo, ujar Ade dalam siniar Gaspol pada 21 Mei. Dan dia itu sudah menunjukkan pencapaian dia selama ini, performa dia menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita ini. Wow. Ade menerangkan bahwa Gibran telah menunjukkan sejumlah pencapaian yang signifikan. Dia pun memuji gaya komunikasi Gibran yang memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pesan kepada publik. Ya, Anda tahu sendirilah pada saat lalu yang penonton di YT Gibran itu masih ribuan, tetapi like-nya sudah mendapatkan 50.000. Itu yang dibanggakan oleh Ade Armando ya. Bandingin sama siapa? Bahkan saya memuji dia bikin video-video kayak gitulah, ucap Ade. Bahkan Ade menyinggung penampilan Gibran ketika berhadapan dengan Mahfud MD dalam debat Cawapres pemilu 2024. Ya. Dia menilai penampilan itu sebagai representasi kemampuan Gibran dalam beradu gagasan. Menurut saya bukan seperti itu ya. Itu menurut saya masih teori-teori ya. Apalagi Gibran saat ini menjadi wakil presiden, dan menurut saya apa yang dilakukan Gibran seharusnya itu bisa bermanfaat setidaknya oleh masyarakat luas terkait kebijakan-kebijakannya, program-programnya dan lain sebagainya. Apalagi saat ini juga kita dihadapkan oleh PHK, bahkan pada saat lalu juga ojol berdemo yang menuntut penurunan setidaknya biaya aplikasi yang dahulu 20% diturunkan 10%. Itu bahkan Gibran saat ini juga tidak berkomentar sama sekali terkait makan bergizi gratis misalnya, yang bahkan banyak kendala. Gibran juga tidak pernah bereaksi dan lain sebagainya. Ini kan sangat lucu sekali. Seharusnya publik mampu menangkap kualitas Gibran dari pernyataan dan cara berpikirnya. Anda bisa menangkap kualitas dia dari celetukannya, dari apa yang dia sampaikan, dari hal-hal yang barangkali tampak kecil di mata orang lain, tapi sebetulnya buat kita yang bisa menilai kualitas orang. Orang ini keren, anak ini pinter. Kalau aja dia dikasih kesempatan lebih, dia mungkin bisa menjadi seseorang, tutur Ade. Dalam kesempatan itu, Ade pun menyoroti kritik terhadap Gibran yang dianggap tak layak menjadi Wapres. Ya, seperti itulah, kemungkinan belum menjabat atau belum dijadikan atau belum dipilih menjadi komisaris. Jadinya ya seperti itulah, seperti inilah. Jadi ya menurut saya sangat wajar sekali sih Ade Armando memuji karena masih belum mendapatkan jatuh komisaris ya, kemungkinan ya. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.